Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kalian semuanya, Anda semuanya senantiasa mendapatkan karunia tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman dan Islam, dan tentunya juga nikmat kesehatan yang ada pada diri kita, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit fisik, di antaranya penyakit corona. Semoga jauh dari kita semuanya dan kita diselamatkan fid dini fid dunya wal akhirah. Baiklah, kesempatan reaction to buletin kafah, buletin dakwah kafah BDK yang edisi 221 kali ini bertemakan aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Ya, saya ulangi lagi bahwasanya tema daripada reaction to buletin dakwah kafah kali ini edisi 221 bertemakan aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Tidak berpanjang kata, marilah kita ikuti dan kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar buletin dakwah kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin dakwah kafah kali ini edisi 221, 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan 3 Desember 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi 212 atau aksi bela Islam telah menjadi sejarah besar bagi umat Islam negeri ini. Aksi tersebut yang beberapa kali diselenggarakan pernah diikuti oleh sekitar 7 juta orang muslim dari beragam latar belakang. Bahkan aksi itu dihadiri juga oleh sebagian non-muslim. Aksi 212 atau aksi bela Islam tersebut terbukti telah menunjukkan bahwa umat Islam dapat bersatu, sekaligus masih memiliki vitalitas yang luar biasa untuk membela agamanya. Pendengar rahimakumullah, wajib dilanjutkan. Pembelaan terhadap Islam wajib terus dilanjutkan, tidak boleh kendor. Pembelaan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan momen seperti aksi atau sekedar reuni. Harus dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan sepanjang waktu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran, para pembenci Islam akan terus-menerus melakukan permusuhan terhadap Allah SWT, Rasulnya dan Al-Quran, tentu dengan berbagai cara. Kaum kafir dan kaki tangan mereka akan terus berusaha tiada henti memerangi Islam dan kaum muslim. Mereka baru puas jika kaum muslim telah berbalik arah kembali pada kekafiran. Mereka akan merasa puas jika kaum muslim telah meninggalkan Islam, lalu berbalik memusuhi Islam dan kaum muslim. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kaum kafir, akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka berhasil mengembalikan kalian dari agama kalian jika saja mereka mampu. Karena itulah pembelaan kepada Allah SWT, Rasulnya dan Al-Quran juga harus terus-menerus kita lakukan.
Memang benar Islam adalah mulia. Kemuliaan Islam tak akan berkurang karena dinistakan dan dimusuhi oleh manusia. Ini adalah ranah akidah, keyakinan, atau keimanan. Namun, membela dan menjaga kemuliaan Islam adalah ranah amal kita sebagai Muslim. Tentu keliru jika keyakinan akan kemuliaan Islam malah menghalangi kita untuk menjaga dan membela kemuliaan Islam. Allah SWT tegas memerintahkan kita untuk menjadi para penolong agamanya. Dalam Quran Surah As-Saff ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong agama Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut, yakni Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin agar menjadi penolong Allah dalam seluruh keadaan mereka dengan ucapan, perbuatan, jiwa, dan harta mereka. Perintah agar menjadi penolong Allah itu menurut Imam As-Samarqandi di dalam Bahrul Ulum bermakna tolonglah Allah, tolonglah agamanya, dan tolonglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya Marah Labid, jadilah penolong Allah bermakna jadilah penolong agamanya. Menurut Imam Abdul Karim Al-Qushairi di dalam Lataif Al-Isyarat, tafsir Al-Qushairi, ayat di atas bermakna jadilah penolong agamanya dan Rasulnya. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatih Al-Ghaib, frasa jadilah penolong Allah merupakan perintah untuk melanggengkan pertolongan dan teguh di atasnya. Allah SWT juga memerintahkan kaum mukmin untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Fat ayat 8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Sungguh kami telah mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kalian mengimani Allah dan Rasulnya sekaligus mendukung dan memuliakan Dia. Apalagi membela dan menolong agama Allah adalah wasilah agar kita mendapatkan pertolongannya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Imam Ar-Razi menjelaskan, frasa in tansurullah, jika kalian menolong Allah, dalam ayat di atas bermakna menolong agamanya, memperjuangkan tegaknya syariahnya, dan membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya. Imam As-Sa'di di dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, menjelaskan makna ayat di atas. Ini merupakan perintah dari Allah kepada kaum mukmin agar membela Allah dengan menjalankan agamanya, mendakwahkannya, dan berjihad melawan musuhnya. Semua itu bertujuan untuk mengharap ridha Allah. Jika mereka melakukan semua itu, Allah akan menolong mereka dan mengokohkan kedudukan mereka. Dengan demikian, kita wajib terus menolong Allah, Al-Quran, dan Rasulnya. Kita wajib terus menolong agama yang mulia ini. Hanya dengan membela agamanya, membela kalamnya atau Al-Quran, membela Rasulnya, memperjuangkan syariahnya, serta membantu para pejuang yang memperjuangkan agamanya, maka Allah akan menolong kita. Pendengar rahimakumullah, menggenapkan pembelaan. Pembelaan terhadap Al-Quran telah nyata dapat melahirkan aksi umat yang fenomenal dan bersejarah. Aksi itu menunjukkan bahwa kaum muslim sesungguhnya bisa bersatu dan bergerak membela kitab sucinya. Saat satu ayat saja, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 51 dinistakan, umat paham bahwa yang dinistakan adalah Al-Quran yang mereka imani, yang tidak pernah mereka ragukan kebenarannya sedikitpun. Lalu, dengan kesadaran dan keyakinan itu, mereka bergerak membela Al-Quran. Namun perlu disadari, di balik penistaan satu ayat Al-Quran itu, sesungguhnya masih ada sebab mendasar yang melahirkan aneka bentuk penelantaran dan pencampakan Al-Quran. Sebab mendasarnya adalah karena negeri ini memang sekuler.
yakni menjauhkan agama atau Islam dari kehidupan. Karena menerapkan sekularisme, negeri ini dijauhkan dari Al-Quran dan hukum-hukumnya, dijauhkan dari Islam dan syariahnya. Karena itu, yang terjadi bukan hanya satu ayat yang ditelantarkan dan dicampakkan, tetapi sebagian besar ayat-ayat Al-Quran ditelantarkan dan hukum-hukumnya tidak diterapkan dalam kehidupan. Inilah yang justru dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan mengadukan umatnya yang mencampakkan Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dicampakkan. Banyak sikap dan perilaku yang oleh para mufassir dikategori hajr Al-Quran atau mencampakkan Al-Quran. Di antaranya, menurut Imam Ibnu Katsir, menolak untuk mengimani dan membenarkan Al-Quran, tidak mentadaburi dan memahami Al-Quran, tidak mengamalkan serta mematuhi perintah dan larangan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kemudian berpaling pada selain Al-Quran, di antaranya mengambil thariqah atau jalan hidup dari selain Al-Quran. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 3 halaman 335. Karena itu, kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran harus digenapkan menjadi kesadaran untuk menghentikan penelantaran dan pencampakan Al-Quran, sekaligus kesadaran untuk mengambil dan menerapkan Al-Quran. Kesadaran akan pembelaan terhadap Al-Quran semestinya juga mendorong umat Islam untuk dapat bersatu dan bergerak guna memperjuangkan seluruh isi Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan. Allah SWT memerintahkan kita untuk mengembalikan segala perselisihan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yakni pada syariahnya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian, jika kalian berlainan pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah perkara itu pada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah, jika kalian benar-benar mengimani Allah dan hari akhir. Menurut Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya, firman Allah SWT artinya, jika kalian mengimani Allah dan hari akhir, ini menunjukkan bahwa siapa saja yang tidak berhukum pada Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah orang yang mengimani Allah SWT dan hari akhir. Allah SWT juga menafikan kesempurnaan keimanan seseorang sampai dia menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hakim, yakni menjadikan hukum Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum untuk memutuskan segala perkara, sebagaimana dalam Quran Surah An-Nisa ayat 65. Imam Ibnu Abi Al-Iz Al-Hanafi dalam Syarh Aqidah Tahawiyah jilid 2 halaman 267 mengatakan, sungguh jika seseorang meyakini bahwa hukum yang Allah turunkan tidak wajib, boleh sekedar dijadikan pilihan, atau ia merendahkannya, padahal ia meyakini itu adalah hukum Allah, maka ini adalah kekufuran yang besar. Allah SWT telah memerintahkan agar manusia memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 49, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hukumilah mereka berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan kepada kamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Menurut Imam Al-Khazin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberlakukan di tengah-tengah manusia hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Al-Khazin dalam kitab Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani At-Tanzil. Perintah ini secara umum juga merupakan perintah kepada seluruh umat Islam. Secara khusus, Allah SWT memerintahkan penguasa untuk memutuskan segala perkara dengan hukum-hukumnya. Allah SWT pun mensifati penguasa yang tidak memutuskan perkara dengan hukumnya sebagai orang zalim, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 45, fasik sebagaimana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 47, bahkan bisa kafir sebagaimana dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 44.
Alhasil, kesadaran sekaligus aksi umat untuk membela Al-Quran harus terus dilanjutkan. Kesadaran dan aksi bela Al-Quran itu harus digenapkan dengan memperjuangkan agar Al-Quran dan seluruh hukum-hukumnya diterapkan di tengah kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 221, aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi ya, telah kita perhatikan dan kita simak bersama-sama bahwasanya aksi bela Islam itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman ya. Dan memang landasan iman inilah yang menjadikan seseorang itu bergerak ataupun beramal. Karena beramal tanpa dilandasi iman itu bagaikan fata morgana, kan begitu. Maka dari itu sangat-sangat penting landasan iman ini kita tancapkan dalam diri kita, sehingga ketika kita melakukan aktivitas amaliyah ya tentunya akan semakin mantap, dan memang itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dan momentum 212 kemarin ini memang sangat-sangat luar biasa ya. Jadi yang beberapa kali ya, maksudnya yang pertama, kedua yang begitu sukses luar biasa, dan belum ada peristiwa sejarah di dunia ini yang mampu menggerakkan orang yang segitu banyaknya dalam satu tempat, yang karena memang dilandasi pembelaan untuk agamanya. Yang pertama itu saat ada satu ayat dinistakan oleh seseorang yang saat itu mau menjalankan atau saat menjadi gubernur di pusat ibu kota kita ya. Dan yang kedua, saat itu ada peristiwa penistaan terhadap simbol Islam, yakni bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dibakar di Garut kalau nggak salah ya. Jadi itu juga memicu semangat kaum muslimin untuk membelanya. Nah, maka dari itulah kita sebagai seorang yang beriman tidak akan muncul atau bukti manakala tidak diikuti wa'amilus sholihat. Maka dari itulah kalau kita itu beriman ya tentunya kita juga harus ada pembelaan terhadap agama kita, terhadap nabi kita, terhadap kitab suci kita ya. Dan pembelaan itu jangan hanya responsif begitu, dan semestinya ini sudah menjadi tabiat kita sebagai seorang mukmin yang muslim, sehingga perjuangan yang saat ini terus digelorakan itu kita juga menjadi bagian dari pejuangnya, jangan jadi pecundangnya. Kalau kita kutip dari kata-kata Profesor Suteki kemarin itu ya begitu. Saat ini hanya dua pilihan saja, kita itu di barisan pecundang, penghalang itu ya, atau kita di barisan yang membela tentang yang al-haq, kebenaran dari Allah SWT. Hikmah dari buletin yang bisa kita petik kali ini, kita kutip dari firman Allah surat Thaha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran,
siapa saja yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka bagi dirinya kehidupan yang sempit dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itulah sudah seharusnya kita menjadi bagian pembela agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Demikian reaction to buletin dakwah kafah edisi 221 yang di sana aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.